Shalom, salam sehat. Selamat berjumpa kembali melalui tabur Injil Kelas Capen Selatan di hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, di saat ini hamba-Mu bersama dengan pemirsa tabur Injil Kelas Capen Selatan datang di hadapan-Mu menyatukan hati, bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu selalu nyata bagi kami. Dan di saat ini Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu melalui tabur Injil Kelas Capen Selatan pada saat ini. Hamba mohon kiranya Engkau menuntun memberkati hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa hamba-Mu yang hamba sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa tabur Injil yang diberkati oleh Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang kita akan dengarkan di saat ini adalah bersumber dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Roma pasal 8 ayat 9 sampai 10. Roma pasal 8 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Demikianlah firman Tuhan yang saya sudah bacakan kepada kita, Bapak Saudara pemirsa tabur Injil yang diberkati oleh Tuhan, dari Roma 8 ayat 9 sampai 10. Dan yang menjadi perenungan kita adalah perubahan hidup berawal dari diri kita sendiri. Perubahan hidup berawal dari diri kita sendiri. Pemirsa tabur Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut saudara, apakah Roh Allah ada di dalam diri saudara-saudara? Apakah Roh Allah ada di dalam diri kita? Roh Allah, Roh Kristus, Roh Kudus, Roh Tuhan, semua merujuk pada hal yang sama, yaitu energi, kekuatan Tuhan sendiri yang menolong dan menghibur orang percaya. Pemirsa tabura yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Bapak Ibu Saudara percaya ada Roh Allah di dalam diri saudara, maka pertanyaan selanjutnya, apakah Roh Tuhan yang ada di dalam kita, yang ada di dalam saya, yang ada dalam saudara, kita ketahui? Dalam bacaan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan tadi, dari Roma 8 ayat 9 sampai 10. Paulus menjelaskan bahwa jika Roh Allah diam dalam diri seseorang, maka tubuh orang itu akan digerakkan untuk mematikan dosa. Tidak melakukan dosa dengan tubuhnya. Tidak melakukan rupa-rupa kecemaran dengan tubuhnya. Sebaliknya, dengan Roh Allah yang ada di dalam diri orang itu, maka hidupnya digerakkan untuk melakukan kebenaran. Apa yang benar, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, itu yang dilakukan. Pemirsa tabura yang diberkati oleh Yesus Kristus, bagaimana kalau ukuran ini dipakai untuk kita masing-masing? Memberi bukti atau menunjukkan bahwa di dalam kita ada Roh Allah, ada Roh Kristus, ada Roh Kudus. Maka apa saja perbuatan kebenaran yang telah kita lakukan?
Juga pertanyaan selanjutnya, bagaimana juga dengan perbuatan dosa? Jika kita melakukannya, apakah kita sedang menunjukkan bahwa di dalam diri kita penuh dengan kedagingan dan bukan Roh Allah? Pemirsa tabur Injil yang diberkati oleh Yesus Kristus, siapa yang akan memberi bukti bahwa kita penuh dengan Roh Allah? Siapa yang memberi bukti bahwa kita penuh dengan Roh Allah? Tentu dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Dengan hidup yang makin mematikan dosa. Sebaliknya, lakukan yang benar. Sekarang Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan-pertanyaan yang diperhadapkan kepada kita. Yang pertama, apakah kebiasaan buruk saudara yang dapat membawa saudara bisa melakukan dosa? Apakah kebiasaan buruk saudara yang dapat membawa saudara bisa melakukan dosa? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa kebiasaan benar dan baik yang sering saudara lakukan? Bapak Ibu Saudara pemirsa tabur Injil Klasis yang diberkati oleh Tuhan, kita pun punya dua pilihan. Melakukan dosa atau melakukan kebenaran. Itu dua pilihan. Mau melakukan dosa atau melakukan kebenaran. Itu keputusan ada pada kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, jika selama ini mungkin kita masih hidup dalam dosa, seperti beberapa contoh di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dikatakan di situ bahwa perbuatan daging telah nyata, atau perbuatan dosa telah nyata, seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang diberkati oleh Yesus Kristus, Rasul Paulus memperingatkan terhadap semuanya itu. Artinya contoh-contoh keinginan daging di atas. Rasul Paulus memperingatkan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi siapa yang melakukan hal-hal yang tadi saya sampaikan itu perbuatan-perbuatan dosa atau keinginan-keinginan daging, siapa yang melakukan itu menurut Rasul Paulus tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pemirsa tabur Injil Klasis Saben Selatan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita pikirkan dampaknya apa yang kita alami di akhirat. Kalau tidak berkenan kepada Allah, Bapak Saudara, tinggalkanlah hal itu. Berubahlah. Perubahan harus dari diri kita sendiri. Pemirsa tabur Injil yang diberkati oleh Yesus Kristus, dalam melakukan sebuah perubahan memang tidaklah mudah. Dibutuhkan suatu perjuangan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada penolong kita, yaitu Roh Kudus atau Roh Allah atau Roh Kristus yang akan merubah hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, bukalah hati dan pikiran kita. Bukalah hati kita, pikiran kita untuk dikuasai dan dituntun oleh Roh Kudus. Apabila Roh Kudus yang menguasai dan menuntun kita, pasti kita melakukan yang benar. Melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Orang yang dikuasai dan dituntun Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, akan mewujudkan, akan mempraktekkan, akan memperlihatkan buah Roh Kudus itu sendiri. Seperti di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, maka ia mempraktekkan, memperlihatkan, mewujudkan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kelembutan, dan terakhir adalah penguasaan diri. Itulah yang dinampakkan, diwujudkan, dipraktekkan oleh orang-orang yang dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabur Injil yang diberkati oleh Tuhan. Tema perenungan kita di hari ini adalah perubahan hidup berawal dari diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, ingatlah dalam proses perubahan ini ada Roh Allah atau Roh Kristus atau Roh Yesus yang siap menolong kita dengan setia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih karena kesempatan ini hamba-Mu pakai untuk menyampaikan firman-Mu melalui taburan Injil Kelas Capen Selatan. Kiranya firman-Mu yang hamba sampaikan ini dapat didengarkan, dapat diterima di berbagai tempat. Dan pendengar-pendengar yang setia mengikuti taburan Injil, hamba mohon kiranya Tuhan memberkati terus mereka di dalam kehidupan mereka supaya selalu ada perubahan. Perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Ya Bapa pengasih penyayang, terima kasih pada kesempatan ini. Hamba berdoa bagi kawan sekerja kami gereja yaitu pemerintah. Mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkatilah mereka semua, berikanlah hikmat-Mu agar mereka boleh memberikan yang terbaik. Mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, ketenangan di negara yang kami cintai, Republik Indonesia. Di Provinsi Papua ini, Kabupaten Yapen, Kota Serui, dan di tempat kami masing-masing. Ya Bapa pengasih, penyayang, terima kasih. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah perjumpaan kita di hari ini. Tuhan terus memberkati.